Faktanya, 95% masyarakat Indonesia kekurangan serat. Bagaimana dengan keluargamu? Untung aku sekeluarga ketemu Nutrifiber Shot. Cara enak penuhi serat. Dulu, aku kerepotan banget deh harus siapin sayur, buah, dan mikirin kebutuhan serat, terutama untuk keluarga tersayangku. Tapi semenjak ada Nutrifiber Shot, sekarang aku nggak perlu repot-repot lagi untuk cukupi serat dan jaga pencernaan keluarga. Nutrifiber Shot, cara enak penuhi serat. Sehatkan me time-mu dengan teh dia. Kombinasi dari daun teh hitam dan daun stevia dapat membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Teh dia, pendamping manismu untuk jaga imun tetap baik. Malam dan terima kasih Pak Gosal dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Benar sekali ya Kak bahwa kanker itu terutama pada malam hari ini topik kita adalah kanker usus atau kolorektal. Nah itu memang sebenarnya ya sesuatu yang menakutkan gitu ya, sesuatu yang kalau bisa sih dicegah gitu. Ternyata salah satunya bisa kita cegah dengan konsumsi serat yang cukup. Nah, baik nanti kita bisa bahas ya. Jadi saya awali dengan slide saya, izin share slide. Iya, boleh dok. Serat itu Ya. apa? Sumber serat itu apa aja dok? Banyak banget serat. Saya sering dengar serat. Saya kan makan agar-agar katanya serat. Benar tuh Iya. dok. Nah, kita itu ada benarnya juga, gitu ya. Saya akan share dari pertanyaan Pak Gosal. Bahwa serat itu apa sih gitu ya? Serat itu kalau serat itu kan di dunia ini macam-macam, maksudnya sangat luas pengertiannya. Tapi yang kita bahas malam ini adalah serat makanan. Nah, serat makanan sendiri itu dibagi menjadi dua. Serat yang larut dan serat tidak larut. Ini mulai dari dasar ya. Karena seringkali nanti kita jadi bingung karena tidak tahu apa itu serat larut dan tidak larut. Akhirnya bingung memilih makanannya juga. Serat larut dan serat tidak larut. Yang disebut larut tuh larut dalam air dan tidak larut tuh tidak larut dalam air. Serat larut contohnya adalah nama seratnya ya pektin, beta glukan, hidrokoloid atau GAM, musilago, oligosakarit atau inulin. Nah, ini bahasa Indonesianya apa ya? Ini namanya. Jadi ini bukan diartikan ke bahasa Indonesia, tapi ini memang namanya. Contoh makanannya adalah oat. Ini kan sering makan ya, kacang-kacangan, biji-bijian, itu ada di situ. Terus buah juga, lentil. Terus yang sekarang banyak beredar tuh psyllium husk, flaxseed, chia seed, itu dibilang, wah sangat berguna, bermanfaat, segala macam, segala macam. Tapi sebenarnya zat yang dibahas itu adalah serat larut. Terus ada satu lagi serat tidak larut. Larut Namanya di air dok ya? larut air Larut dan di air. tidak larut air. Ada selulose, hemiselulose, dan lignin. Bahan makanan sumbernya whole wheat. Ini yang sekarang sering digembar-gemborkan ya, makan sehat itu roti gandum gitu ya, whole grain gitu. Sayur-sayuran ada di sini. Kali ini kita jarang ketemu, brokoli ini yang sering banget ketemu dan biasanya anak-anak tuh suka gitu ya, karena rasanya yang agak-agak manis, jadi anak-anak sangat gampang makan. Wheat bran, kacang-kacangan dan biji-bijian tuh juga. Tapi yang perlu diketahui, terutama teman-teman yang ada di masyarakat ya, bahwa buah dan sayur itu umumnya mengandung campuran serat larut dan tidak larut. Jadi tidak usah khawatir, saya tuh mesti milih yang larut atau yang tidak larut. Karena semuanya punya manfaat sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk mengenal serat, ini sebenarnya artinya Pak.
Oh, ceritanya jadi tentang dok, serat. dok, maaf dok, berarti serat ini tidak hanya sayur dok ya? Orang pengertiannya Sumbernya, makan sayur ya, adalah serat. tapi sayur adalah bahan makanan sumber serat. Jadi sumber serat. Salah satu sumber Tapi serat. serat itu ada di banyak makanan kita. Ya ini contohnya sudah jelas, tapi kalau kita kelompokkan seperti ini. Di buah, di sayur nih yang terutama yang banyak ya. Ternyata di padi itu juga ada seratnya. Di roti gandum utuh juga ada seratnya. Di kacang juga. Nah, sekarang ada lagi pilihan serat yaitu dari suplemen. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai padi, roti, gandum, kacang, ini eh, ketiga kelompok makanan ini bukan sumber serat, Pak. Kalau padi-padian sumber karbohidrat, roti juga, kacang adalah sumber bahan makanan sumber Protein dok. protein. Iya, benar. Jadi terutama adalah di buah dan sayur. Nih, Pak. Yang terbanyak adalah di buah dan sayur dok ya. Iya. Hmm. Selain mencegah kanker dan setahu saya tidak mencegah sembelit dok ya. Iya, Serat itu itu juga. tidak mencegah. Manfaat serat yang lain itu apa sih dok? Ada banyak manfaatnya. Kita lihat slide berikutnya ya. Sebenarnya banyak, tapi kalau kita kelompokkan dari serat tidak larut, manfaatnya itu untuk kesehatan usus besar. Ini memudahkan buang air besar dan mencegah sembelit. Karena serat tidak larut itu membentuk feses atau tinja. Sedangkan serat larut ini yang akan membentuk gel di lambung. Nah, ini manfaatnya kita akan kenyang lebih lama, menurunkan kadar kolesterol darah, menjaga kadar gula darah karena dia mengikat atau ada bersama-sama dengan uh, makanan-makanan yang lain Wah, gitu. ini yang penting dok ini ya, Ya. menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kadar gula ini. Ini sangat penting Iya, nih. perannya juga. Ya, selain itu kalau kita makan sayur yang adalah sumber serat, sayur dan buah, itu porsi lambung kita itu diisi sayur dan buah sehingga asupan yang lain yang penghasil kalori, lemak dan Lemak, ya karbohidrat dan gula itu menjadi porsinya menjadi berkurang. Oleh sebab itu kalau bicara orang diabetes dianjurkan setiap kali makan harus ada sayurnya. Sebenarnya bukan hanya wajib. orang diabetes, makan sehat itu memang harus ada sayur. Itu, Pak. Nah, kalau kita lihat manfaat serat yang lain, ini dari Kemenkes ya, Kemenkes dan Germas, itu ada ini ya buat ibu-ibu ya, buat para wanita nih membuat awet muda. Jadi karena serat dan karena sayur dan buah itu juga mengandung vitamin dan mineral sehingga akan melengkapi kebutuhan vitamin mineral kita dan sehingga membuat kulit kita menjadi lebih baik. Terus melancarkan buang air besar, menurunkan berat badan karena tadi ya kalori Ya, yang kita konsumsi jadi tidak semua muanya tidak dari ya tidak tersaring ya, terikat ke serat ya uh, dok ya, istilahnya. terbagi. Jadi kalau Terbagi ya, betul. ada sayur dan buah, jadi kita makan sumber-sumber kalorinya itu jadi berkurang gitu. Karena buah dan sayur itu mengandung kalori yang lebih rendah. Nah, sehingga asupan kalori kita berkurang ya berat badan kita akan lebih terjaga atau bisa turun. Kemudian memperindah kulit, rambut, dan kuku. Ini adalah hasil akhir tetapi ada proses-prosesnya menuju ke hasil-hasil ini. Terus yang lain lagi yaitu mencegah kanker. Ya, malam ini kita membahas ini termasuk bahas ini ya. Mencegah Baik dok. diabetes, membantu mengatasi anemia atau kurang darah, membantu perkembangan bakteri yang baik di dalam usus, membantu proses pembersihan racun atau detoksifikasi, nah, itu termasuk
manfaat-manfaatnya, Pak. Oke, banyak dok ya manfaatnya. Iya, Tapi sebelum kita lanjut membahas tentang serat cegah kanker dok, kanker usus, sebenarnya kanker itu apa sih sebenarnya dok? Penyakit oh, yang sangat cukup populer dan banyak, kanker usus, kanker liver, kanker apa banyak ya sekali ada. segala macam. Iya, Mungkin dokter bisa nerangkan apa itu sebenarnya dok? iya. Jadi kanker itu adalah bagian dari tubuh. Jadi ada di dalam tubuh sendiri. Nah, ini mesti dipahami bahwa kenapa kok kita mesti uh, memahami kanker adalah bagian dari tubuh? Karena ada di dalam tubuh, sehingga kalau kita makan, dia ikut makan. Nah, inilah yang ingin saya luruskan bahwa kalau kita nggak makan, kankernya juga tidak kurang makan, tetapi tubuh kita juga akan kekurangan makan. Jadi, jangan berusaha, kalau sudah ada kanker, jangan berusaha menghilangkan kanker dengan tidak mengonsumsi makan yang lengkap gizi atau bergizi. Karena takut kankernya makan, jadi tubuhnya juga terjadi kekurangan gizi. Yang benar adalah kankernya diobatin dengan berbagai cara. Sekarang kan banyak tuh sudah begitu lengkapnya ya, dari operasi, dari kemoterapi, radiasi. Nah, itu adalah menangani kankernya, tetapi tubuh harus diberikan gizi yang cukup dan yang baik. Nah, saya lanjutkan ya Pak. Silakan dok. Kanker itu apa sih? Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal. Misalnya sel kolon atau usus besar, serviks, kulit, payudara, paru, prostat, dan limfoma. Ya. Nah, kalau ada gambaran selnya tuh seperti ini, bahwa ini adalah yang normal. Nah, yang kanker ini yang tumbuh lebih besar dan lebih pesat, bahkan bisa sampai menembus kemana-mana dan bisa berpindah kemana-mana. Yang lepas ini Hidup bisa pindah ke selnya, tempat lain. Selnya hidup. hidup, ya, dan dia tumbuh lebih cepat. Jadi kalau kita tidak bermaksud tidak memberi makan sel kankernya, sel sehatnya juga tidak dapat makanan. Nah, ini yang perlu dipahami, Pak. Baik dok. Jadi ini keterangan singkat mengenai apa itu sel kanker. Nah sekarang kita mau masuk ke kanker usus atau kolorektal dok ya. Ya. Apa dok itu dok? Bisa kita dapat penjelasan mengenai ini? Iya. Jadi kanker kolorektal adalah atau kanker usus besar ya, merupakan keganasan atau kanker yang menyerang jaringan usus besar. Di sini ya, kolon. Kolon itu bagian yang ini. Nah, ini kolon. Dan Usus besar ya. ujungnya di bagian sini adalah rektum sampai ke anus. Nah, biasanya penyebutannya sering kolorektal karena menyambung ya dari kolon ke rektum. Nah, di dunia ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Gozal ya, banyak ini kasus-kasusnya. Ternyata memang kanker keempat terbanyak. Ini dari data 2018. Nah, di Indonesia salah satu kanker tertinggi kedua pada pria dengan jumlah kasus baru mencapai 8,6% data 2018. Nah, kalau kita bicara mengenai kanker itu tahap stadium-stadiumnya, itu ada yang dari stadium 1 sampai stadium 5. Jadi bisa dibayangkan pembesarannya dan perubahannya ya. Dikatakan kalau stadiumnya itu sangat rendah, lebih rendah dari stadium 1, itu dengan penanganan yang baik akan hasilnya sangat baik. Tapi sayangnya justru biasanya ketemunya kalau sudah lanjut. Gitu, Pak. Baik dok. Penyebab apa sih dok penyebabnya? Iya, penyebabnya itu kalau kita bicara penyebab, kita bicara gejala dulu ya Pak ya. Jadi Ya. gejala kanker kolorektal itu adalah
eh, gangguan buang air besar berdarah, lemah dan lemas, berat badan turun. Berat badan turun ini tanpa sebab yang jelas. Jadi kalau sehari-hari tidak lagi diet, tidak lagi malas makan, tapi berat badan turun terus, nah kita harus curiga ke hal-hal yang mengarah ke kanker. Tapi biasanya gangguan-gangguan ini muncul kalau sudah tahapnya sudah lanjut. Kalau masih sangat kecil itu tidak terdeteksi biasanya atau tidak kelihatan. Ya. Nah, ini adalah faktor-faktor risikonya. Faktor risikonya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah. Yang dapat diubah atau yang tidak dapat diubah atau tidak bisa diatur-atur adalah usia, ya. Semakin bertambah usia, risikonya semakin tinggi. Riwayat menderita polip, ya. Riwayat menderita infeksi usus besar. Nah, ini ya namanya disebut kolitis ulcerativa atau penyakit Crohn. Nah, ini nanti akan sedikit saya singgung kalau mengenai infeksi usus besar ini. Terus apalagi sih, ternyata ras dan etnis itu juga berpengaruh, genetik juga, dan riwayat polip atau kanker usus besar di dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga kalau ada satu garis ke atas yang menderita kanker, ini risikonya lebih besar. Nah, yang bisa kita atur-atur atau bisa kita ubah yaitu konsumsi makanan, ya, daging olahan, ya, makan yang tidak mengikuti gizi seimbang. Karena kalau gizi seimbang itu salah satunya memasukkan makanan yang harus dianjurkan dikonsumsi adalah sayur dan buah. Kurang aktivitas, ya, kurang aktivitas fisik dan obesitas. Ini obesitas ini terkait banget sama yang 1, 2, 3 ya. Dengan konsumsi berlebihan daging, diet tidak seimbang, jadi obesitas. Kurang aktivitas fisik juga mengarah ke obesitas. Obesitas sendiri terkait dengan kanker. Konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Kemudian konsumsi alkohol secara berlebihan. Menderita penyakit gangguan pencernaan yang berulang. Dan ternyata diabetes mellitus tipe 2. Jadi diabetes buat mereka-mereka yang terkena diabetes sebaiknya memang harus dikontrol kadar gula darahnya. Begitu, Pak. Lingkungan, Ini, Dok, gaya hidup kita? Iya, lingkungan gaya hidup ini masuk yang di sini, Pak. Jadi ini bisa kita ubah. Misalnya kurang aktivitas fisik, ya kalau yang dari pagi sampai sore bekerjanya di depan komputer, karena aktivitas fisiknya sangat rendah ya harus olahraga, gitu. Obesitas, ya. Obesitas sekarang ini kasusnya tinggi sekali ya, tinggi ya di Indonesia ya Pak ya, 35% sampai 45%. Jadi kalau 45% artinya 2 orang, 1 orang obesitas atau overweight. Nah, jadi kita nggak merasa kegemukan lagi karena di lingkungan kita sudah banyak yang obesitas dan banyak sekali orang yang bilang, saya obesitas, tapi saya sehat kok, gitu. Ya, sebenarnya obesitas itu kalau menurut WHO tidak sehat, karena yang sehat adalah yang berat badan masuk dalam rentang ideal, gitu Pak. Jadi ini yang harusnya bisa kita atur. Jadi marilah kita semangat mengatur faktor risiko yang masih bisa diubah. Baik, Dok. Ini saya mau masuk pada inti pertanyaan sesuai dengan judul kita. Serat bermanfaat mencegah kanker kolorektal, Dok. Bisa dokter ceritakan bagaimana itu? Iya, Pak. Nah, jadi obat paling mujarab katanya nih. Serat, obat paling mujarab untuk mencegah kolorektal. Kita tidak bisa, kalau di bahasa ini tidak bisa mengatakan demikian ya, tapi
Kan Eh, bahasa awam dok ini. ternyata ya nggak tahu. Tetapi ternyata serat pangan tadi ya, serat pangan contohnya sumbernya adalah sayur dan buah, tetapi juga bisa didapatkan dari berbagai makanan yang lain. Nah, kalau kita bicara mengenai serat pangan, yang tadi yang larut dan tidak larut itu ya, ada satu penelitian yang sangat baik, yaitu penelitian meta-analisis. Meta-analisis ini adalah penelitian yang diteliti. Gitu. Jadi penelitian itu diteliti lagi. Gitu. Nah, uh, judulnya adalah Dietary Fiber Protective Against Colorectal Cancer Patients in Asia. Di Asia ya, ini meta-analisis. Jadi si peneliti itu mengumpulkan riset. Dia dapat 405 riset. Terus dari 405 riset itu di apa ya, di kelompok-kelompokkan. Oh, ini yang mau diambil, ini enggak. Misalnya apa namanya? Oh, penelitiannya ini enggak terkait dengan yang mau saya teliti gitu. Jadi dia singkirkan. Terus ada lagi yang disingkirkan lagi. Akhirnya dia mendapatkan 10 penelitian yang disaring dari 405 penelitian itu. Jadi 10-nya ini terus dibahas, diteliti lagi oleh si peneliti. Nah, hasilnya adalah gambar ini. Ini adalah gambarnya. Di sini ada 10 penelitiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari tahun 2003 sampai 2015 penelitiannya itu. Nah, dari sini dapat hasilnya, ini gambarnya ada di kiri, dari 0 sampai 0,05. Ini arti gambarnya adalah serat pangan melindungi pasien kanker kolorektal di Asia. Jadi kita tidak testimoni ya Pak, kalau testimoni kan 1 orang. Sedangkan ini 10 riset yang diambil dari 400 riset. Nah, itu berapa ribu orang bisa dibayangkan. Itu diteliti lagi. Oleh sebab itu ini adalah yang disebut berdasarkan bukti gitu. Jadi bukan oh saya makan ini terus saya jadi sehat, itu kalau cuma 1-2 orang itu tidak bisa masuk dalam penjelasan ini. Nah, serat penjelasan ilmiahnya adalah demikian. Serat, probiotik. Nah, prebiotik ini adalah serat, tapi tidak semua serat adalah prebiotik. Prebiotik adalah serat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi dapat membantu pertumbuhan bakteri baik di usus. Jadi, si prebiotik itu akan terus berjalan sampai ke usus besar tadi, yang usus besar itu. Nah, di sini dia bekerjanya bagaimana sih? Prebiotik itu bekerjanya pertama, dia merupakan makanan dari probiotik. Sering dengar dong ya, prebiotik sama probiotik gitu ya. Probiotik itu bakteri baik. Prebiotik adalah serat. Serat di sayuran, serat di buah, serat di yang lain-lain ya. Nah, kemudian dengan mendapatkan makanan probiotik atau bakteri baik itu hidupnya akan lebih lama, akan lebih baik pertumbuhannya. Nah, tahap kedua yaitu yang terjadi fermentasi. Fermentasi dari prebiotik oleh probiotik, hasilnya adalah postbiotik. Nah, postbiotik ini ternyata bersifat tumoricidal activity, yaitu membunuh tumor. Apoptosis ini adalah kalau bahasanya adalah bunuh diri gitu ya. Jadi si sel ini akan bunuh diri dengan adanya postbiotik, dan ternyata kerjanya juga ini ya mencegah memproteksi
epitel tuh sel-sel usus besar. Ini sel usus besar sebenarnya. Dan meningkatkan imunoglobulin dan mencegah sel em, sel sel usus itu bunuh diri. Nah, jadi begitu begitu apa ya namanya canggihnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata prebiotik ini juga menjadi makanan dari sel sendiri dan mencegah apa nih bakteri-bakteri patogen itu menyerang sel usus. Jadi begitu apa ya begitu canggihnya si serat ini bekerja di saluran cerna atau di usus. Nah, Iya, Dok. tadi saya sudah sempat menceritakan tentang radang radang usus ya, manfaat kesehatan dari inflammatory bowel disease. Ini ternyata di sini dia juga bersifat mencegah dan mengobati kanker. Selain itu, dia juga menurunkan peradangan usus, memperbaiki kualitas hidup dengan cara memperbaiki aktivitas usus menjadi baik, juga mengatur sistem imunitas, dan mengurangi disbiosis dan mengembalikan mikrobioma usus. Jadi dia pokoknya membuat usus menjadi baik suasananya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai serat pada radang usus. Nah, sehingga salah satu yang bisa kita lihat sebenarnya cukup nggak sih asupan serat kita? Ya, salah satunya adalah dengan melihat bentuk tinja yang normal tuh seperti ini. Yang kurang serat itu bentuk kotoran seperti ini. Nah, yang normal adalah bentuk yang seperti sosis gitu ya. Itu Pak. Baik, Dok. Ini cukup ilmiah keterangannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya ya, mengenai prebiotik, probiotik. Intinya kita harus makan serat sehingga bakteri-bakteri baik ini, bakteri sehat membantu dalam sistem pembuangan kita. Itu intinya. Sehingga mengurangi kemungkinan kita kanker dan lain-lain dalam usus kita. Demikian, Dok, Iya, kira-kira benar. ya. Jadi berapa banyak serat yang harus kita konsumsi, Dok, untuk mendapatkan bakteri-bakteri positif ini, Dok, prebiotik dan probiotik ini? Ya, jadi kalau kita bicara berapa banyak, ada sih ukuran gram-gramnya gitu ya. Tetapi untuk pada umumnya paling mudah adalah kita lihat di piring ini. Jadi untuk sehari 3 kali makan itu dianjurkan sayur itu adalah 1/3 piring, buah adalah 1/6 piring. Nah, ini sehari makan 3 kali. Jadi jangan meninggalkan sayur dan buah lagi. Itu Pak, ini adalah anjuran diet sehat berdasarkan gizi seimbang. Baik, Dok. Jadi teman-teman, itu kira-kira presentasi dari dokter ya, Benar. mengenai serat ya. Mudah-mudahan bisa diserap oleh kita dan kita mulai makan sayur dan segala sesuatu yang mengandung serat. Kesimpulannya dari apa yang kita bicarakan ini, saya mau ada catatan di saya ini, memang dianjurkan bagi kita untuk menjaga berat badan kita kelihatannya. Pertama itu dengan makanan kita. Konsumsi makanan bervariasi, bermanfaat untuk mendapatkan berbagai zat gizi, termasuk vitamin dan mineral. Itu nomor 2, Dok ya. Konsumsi buah dan sayur, mineral juga ya. Sedikitnya 5 porsi sehari atau makan 5 kali sehari. Sesuai yang barusan dokter bilang ya, untuk menjaga gizi seimbang ya. Meningkatkan asupan makanan yang kaya serat, misalnya terdapat di sayur, buah, sereal, dan makanan tinggi serat. Dan juga konsumsi vitamin-vitamin ya, itu diperlukan, Dok ya. Mengurangi konsumsi makanan berlemak, kurang lebih seperti itu. Berhenti merokok, terutama untuk orang yang suka merokok.
membatasi minum minuman alkohol, dan membatasi konsumsi garam. Jangan terlalu banyak makan garam. Itu kira-kira dok ya. Itu yang saya Ya, catat. itu Dok. anjuran American Cancer Society ya yang kita juga mengacu ke sana untuk mencegah gangguan kesehatan. Benar, Pak. Baik. Terima kasih dokter atas presentasinya. Seperti kita akan masuk kepada acara question and answer mengenai serat dan kaitannya dengan kanker usus ya malam ini. Diingatkan juga pada teman-teman sekalian bahwa kita mengadakan acara ini adalah 1 bulan 1 kali setiap hari Jumat. Bulan depan kita akan mengadakan webinar kembali dengan tema pantangan makan jantung koroner. Itu tanggalnya adalah tanggal 29 September. Waktu cepat ya, tahu-tahu sudah mau akhir tahun. Ini bulan September, sudah masuk bulan September. Jumat depan kita akan mengadakan webinar dengan tema pantangan makan jantung koroner. Jadi dicatat untuk mengikuti acara tersebut. Baik, kita masuk pada tanya jawab. Silakan kita mulai pada pertanyaan nomor 1 ya. Saya di sini ada Bapak Redi. Silakan Pak Redi. Pak Redi ada di mana ini? Saya batasi 2 pertanyaan untuk setiap penanya ya. Di sini Bapak Redi ada bertanya 3. Kalau begitu saya bacakan saja. Bu Dokter, pemeriksaan atau screening apa saja yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit kanker usus? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Dok. Apakah aman jika mengkonsumsi minuman yang mengandung fiber setiap hari dalam jangka waktu panjang? Itu 2 pertanyaan yang saya bacakan, Dok. Dari Pak Redi. Baik, jadi deteksi dini itu ada beberapa metode pemeriksaan keadaan anus gitu ya, yang poin-poinnya ya. Tes apakah di kotoran kita ada darah? Nah, itu ada pemeriksaan laboratoriumnya. Kemudian pemeriksaan darah kadar CEA, itu ya, penanda tumor. Kemudian ada pemeriksaan lagi yang lain yang pemeriksaan di kotoran juga. Nah, beberapa pemeriksaan ini adalah screening untuk screening apakah berisiko mempunyai risiko atau dicurigai kanker ya, tapi sebenarnya gejala awalnya sih tidak seringkali tidak jelas gitu. Sampai kalau nunggu gejala biasanya sudah agak lambat gitu, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, konsumsi yang terus-terusan, sebenarnya yang dianjurkan itu adalah makan sayur dan buah dalam porsi yang seperti tadi, dan makannya adalah bervariasi supaya kita mendapatkan zat gizi dari berbagai makanan yang kita konsumsi. Itu adalah idealnya. Kalau kita akan memanfaatkan makanan-makanan yang sudah menjadi kemasan, boleh saja, tetapi tentu saja tidak setiap waktu gitu ya, karena akan lebih sehat kalau mengkonsumsi makanan yang bervariasi dan lebih bervariasi gitu, Pak. Baik, mudah-mudahan apa yang diterangkan Bu Dokter jelas ya. Saya ke penanya berikutnya, Ibu Ellen Cahyadi. Bu Ellen, halo Bu Ellen. Bisa bacakan 2 pertanyaan pertama yang Ibu sebelumnya, bahwa bulan depan kita tanggal 29 September Jumat jam 8 kita akan mengadakan webinar kembali dengan judul pantangan makan jantung koroner. Dan kita akan disponsori juga dengan sama, ada oleh Fibershot, dengan Prodia, karena Prodia sudah mensponsori kita untuk yang mengikuti seminar atau webinar kita bulan depan. Kapan saja dalam 1 bulan akan diberikan diskon 20% untuk check up apa saja di laboratorium Prodia. Wah, pakailah kesempatan ini. Siapa yang mau check up darah, check up gula, check up prostat, check up segala macam, pakailah kesempatan untuk diskon 20% dari Prodia bila mengikuti webinar ini.
Sponsor dari Teh Dia juga tetap ada, diskon voucher tetap ada bagi 10 pemenang untuk bulan depan. Oke, kita juga dari NutriHealth perlu menginformasikan bahwa NutriHealth Indonesia mempunyai banyak program ya. Program itu masih macam-macam program untuk diet atau kita sebut weight management, ada juga program untuk kontrol nutrisi atau diabetes atau disebut clinical nutrition management. Ada juga program untuk parenting, untuk ibu hamil, untuk anak-anak yang sifatnya masih susah makan, anak kecil yang di bawah 5 tahun. Jadi ada program-program kita yang untuk memonitor orang-orang ini, pasien-pasien kita itu. Oke, kita sampai pada acara yang paling ditunggu-tunggu, mungkin pengumuman pemenang giveaway. Siapa nih dari tim admin yang sudah mengelola ini untuk memberikan informasi mengenai pemenang? Silahkan. Nah, ini dia. Klaim hadiah. Pemenang hadiah malam ini. Ibu Ellen Cahyadi, Ibu Saulina, Ibu Yeni Jatmiko, Ondat, Ibu Onat, Pak Ondat, dan Dr. Megawati. Selain itu juga Ibu Lufiana Tri Ulandri, Ibu Ana, Ibu Aulia, Pak Stefanus, dan Ibu Yunita mendapatkan hampers dan hadiah-hadiah yang sudah disiapkan. Bagi pemenang, tolong di screenshot ini dan mengkontak ke hotline kita 081 211 7551. Jadi nanti tolong dihubungin sehingga bisa memberikan address dan lain-lain untuk dikirimi hadiah tersebut. Tolong di screenshot ini ya dan dicatat nomor hotline kita. Informasi lebih lanjut untuk menghubungi sudah ada nomornya. Berarti kita sudah sampai pada penghujung acara. Jangan lupa untuk follow Instagram Dr. Gizi _Luciana dan nutrihealthindonesia.com. Banyak sekali informasi menarik mengenai kesehatan di sana. Nggak ada habis-habisnya itu kalau dibaca. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, kepada Pak Monang, kepada Dr. Megawati, kepada Dr. Luciana. Kita bertemu kembali bulan depan tanggal 29. Salam sehat, salam NutriHealth Indonesia. Selamat malam. Salam sehat, Bu Lucy. Terima kasih Pak Bapak Ibu Gosa. sekalian. Terima kasih Pak Gosa, makasih Selamat Bu malam Lucy. Pak Rudi. Ini ada taman saya Pak Tetap Rudi cantik ini. Bu Lucy deh. Pak tetap Terima ganteng Pak kasih. Rudi deh. Thank you Pak. Pak Gosa. Terima kasih Dr. Lucy. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Tetap jaga Lucy. kesehatan. Terima Tetap jaga kasih. kesehatan semuanya. Hati, bye. Terima Ya, kasih. terima Dr. kasih. Selamat Semoga malam. bermanfaat Selamat ya. malam. Ya. Faktanya, 95% masyarakat Indonesia kekurangan serat. Bagaimana dengan keluargamu? Untung aku sekeluarga ketemu NutriFiber Shot. Cara enak penuhi serat. Dulu, aku kerepotan banget deh harus siapin sayur, buah, dan mikirin kebutuhan serat, terutama untuk keluarga tersayangku. Tapi semenjak ada NutriFiber Shot, sekarang aku nggak perlu repot-repot lagi untuk cukupi serat dan jaga pencernaan keluarga. NutriFiber Shot, cara enak penuhi serat. Faktanya, Teh Dia untuk keluarga. Satu-satunya teh celup manis bebas gula. Tinggal seduh, celup, lalu nikmati semua manfaatnya bersama keluarga. Sayangi dan lindungi orang terdekat dengan yang manisnya sehat.